Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Karahim dengan ujung NIM 007, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Ilmu Kelautan. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi dan korelasi. Apa saja yang akan saya bahas pada hari ini? Yang pertama yaitu analisis regresi, yang kedua jenis dan model regresi, penerapan analisis regresi dalam berbagai bidang, analisis korelasi, dan juga pengukuran kekuatan dan arah dari korelasi. Apa itu analisis regresi? Analisis regresi merupakan metode dalam statistik yang dimanfaatkan untuk mengeksplorasi keterkaitan antara suatu variabel dependen atau variabel respon atau Y dengan satu atau lebih variabel independen yang disebut dengan variabel prediktor atau X. Analisis regresi sendiri bisa diartikan sebagai suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi. Jenis-jenis dari analisis regresi sendiri itu ada 4, yaitu regresi linier, regresi logistik, polinomial, dan juga non-parametrik. Untuk model regresi itu umumnya dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis seperti berikut, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Tujuan dari model regresi ini untuk memperkirakan koefisien regresi yang optimal sehingga model dapat memberikan prediksi yang akurat terhadap variabel dependen. Untuk penerapan analisis regresi sendiri itu ada jumlah uang saku yang diterima mahasiswa dipengaruhi dengan jarak tempuh dari rumah ke kampus. Jadi misalkan jarak dari rumah ke kampus itu dekat, jadi uang sakunya juga akan sedikit. Yang kedua itu ada faktor lingkungan tunggal dengan kepadatan populasi suatu spesies organisme tertentu. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan terhadap pertumbuhan plankton. Dari pertumbuhan dan perkembangan plankton tersebut memang dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti salinitas cahaya matahari dan oksigen yang terlarut di air. Jadi misalkan kandungan oksigen di perairan itu sedikit, maka pertumbuhan planktonnya juga akan sedikit. Selain analisis regresi, ada analisis lain yang bernama analisis korelasi. Jadi, apa itu analisis korelasi? Analisis korelasi adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan hubungan antara dua atau lebih variabel. Analisis korelasi sendiri dapat membantu mengukur sejauh mana perubahan dalam satu variabel berkaitan dengan perubahan dalam variabel lainnya. Jenis-jenis dari analisis korelasi ada 3, yaitu korelasi Pearson, korelasi Spearman, korelasi Kendall. Untuk kekuatan korelasi sendiri berkisar dari -1 hingga +1. Nilai +1 itu menunjukkan korelasi sempurna positif, lalu nilai -1 menunjukkan korelasi sempurna negatif, dan juga nilai 0 untuk menunjukkan tidak adanya korelasi linear antara dua variabel. Yang kedua yaitu arah dari korelasi itu sendiri. Arah korelasi dapat berupa positif, yang berarti bahwa kenaikan nilai pada suatu variabel berhubungan dengan kenaikan nilai pada variabel lainnya, atau negatif, yang berarti bahwa kenaikan nilai pada satu variabel berhubungan dengan penurunan nilai pada variabel lainnya. Untuk pengukuran kekuatan dan arah dari korelasi itu dapat dilihat dari gambar berikut. Jadi, apabila nilainya itu berada di -1,0, maka korelasi menunjukkan korelasi negatif sempurna. Dan apabila nilainya di antara -1,0 dan juga -0,5, maka disebut dengan korelasi negatif kuat. Untuk arahnya itu korelasi positif berada di sebelah kanan dan juga korelasi negatif berada di sebelah kiri. Di sini terdapat data dari hasil percobaan laboratorium tingkat toksisitas konsentrasi logam berat terhadap presentase kematian ikan.
pada data-data ini akan dipindahkan ke dalam Excel. Di soal yang pertama diperintah untuk membuat persamaan regresi. Data-data yang sudah dipindahkan ke dalam Excel, lalu diblok dan klik data, lalu data analis, dan klik regresi, klik OK. Lalu akan langsung muncul hasilnya. Kedua hasil yang saya blok menjadi warna kuning itu merupakan koefisien A dan B. Koefisien tersebut dimasukkan ke dalam persamaan analisis regresi. Di soal nomor 2 terdapat dua konsentrasi logam berat, yaitu 3,3 mg per liter dan 3,5 mg per liter. Kedua konsentrasi tersebut diberikan suatu permisalan A sama dengan 3,3 mg per liter dan B 3,5 mg per liter. Kedua konsentrasi tersebut termasuk ke dalam variabel X. Jadi misalkan A 3,3 mg per liter, jadi dimasukkan ke dalam X. Jadi Y sama dengan 15,31 ditambah 20,90 dikali 3,3 mg per liter, dan hasilnya jadi begitu. Dan konsentrasi kedua sama caranya dengan konsentrasi pertama. Untuk menentukan analisis korelasi, blok lagi data-data yang ada, lalu klik data, dan klik data analis, lalu pilih korelasi. Hasil yang saya beri warna kuning itu merupakan hasil dari analisis korelasi, yang dimana 0,9 merupakan korelasi positif kuat, karena nilainya berada di antara 0,5 dan 1,0. Sekian dari pengerjaan soal dan juga penyampaian materi saya pada hari ini. Apabila dalam penyampaiannya terdapat kesalahan, maka saya minta maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.